Nah sekarang saya akan bicara soal pemain yang terus akan menjadi viral. Karena ini buset dah menurut saya. Kalau dia jadi ke Persib, ya seandainya ini Layvin Kurzawa, ya, ini main yang bagus. Ya memang dia sempat terbelit dengan ada cedera ya. Cedera panjang, ada ligamen dia, kemudian ada ketarik uratnya pada 2019 atau sampai 2023 juga dia ada sempat cedera. Tapi sekarang sudah sembuh. Ya, dia bermain cukup lama di PSG, ya, Paris Saint-Germain, ya, di Ligue 1 Prancis, ya, 2015 itu sampai 2024 kalau nggak salah, 8 sampai 9 musim dia berada di sana. Jadi ini luar biasa. Dia melakoni sekitar 107 pertandingan ya, dengan 10 gol yang dia buat bersama dengan PSG. Untuk ukuran pemain belakang ya oke. Makanya dia sempat dipanggil di tim nasional. Di tim nasional itu sejak bahkan 2014 dia sudah dipanggil. Sampai 3 tahun lalu terakhir ya, karena dia mengalami cedera dan dia bermain mungkin 13-14 kali ya dia bermain dengan Le Bleu Prancis ya nih, dan dia mencetak ada 1 gol ya, di sana. Jadi ini pemain yang bagus, makanya saya bilang ini gila betul kalau sampai dia bisa diambil. Jadi lepas dari Monaco ke PSG itu dengan transfer sekitar 23 juta euro ketika itu ya. Dan tidak salah bagi PSG karena dia pemain yang bagus, bermain di posisi belakang dan dia bisa bermain di beberapa tempat ya. Memang posisi aslinya bek kiri. Jadi kalau dia datang ke Persib, ya ini kalau jadi dia datang ke Persib, itu dia akan bermain di bek kiri walaupun kita tahu bersama kan di bek kiri sana banyak. Opsi ada Eliano Reinders juga bisa bermain di sana, kadang ada Dewa bisa ada di sana, Frank Putros juga bisa dimainkan, tapi dengan kehadiran dia tentunya dia akan mendapatkan tempat utama. Ya, karena dia sekarang sudah bugar. Nah, dan dia bisa bermain juga di gelandang lebih bertahan yang berada di sebelah kiri, ya. Jadi bagi Boyan Hodak ini mantap betul kalau Layvin Kurzawa ini bisa ada. Usia dia masih 33 tahun dan dia masih bermain untuk kalau untuk ukuran Liga Super Indonesia paling tidak 3 musim dia bisa masih bermain. Fisiknya tidak diragukan lagi, bagus. Cuma memang itu dia punya sejarah cedera itu yang ditakutkan ya. Tapi semoga sudah nggak ada karena dalam 2 tahun terakhir dia aman-aman saja. Terakhir dia bermain di Boavista ya, dipinjamkan ke Boavista. Sebelumnya juga PSG ini meminjamkan dia ke Fulham sebelum dia ke Boavista, dan sekarang ketika dia tidak ada klub yang bebas transfer ya, setiap klub atau klub manapun bisa mendapatkannya. Dan itu kabarnya yang berembus bahwa dia ke Persib Bandung. Wah, banyak yang sudah mengatakan dulu, apalagi para boboto yang sudah ramai berbicara. Wilujeng Sumping untuk seorang Layvin Kurzawa ini. Jadi menambah kedalaman skuad. Oke, walaupun sebenarnya Persib itu saya pikir di belakang bagus. Ya mereka juga butuh 1 bek tengah kalau memang sudah pasti dengan Federico Barba pergi. Ya, dan mereka harus akan mencari juga pemain depan yang konon masih mereka ingin dapatkan ya, walaupun kita tahu ada Andrew Jung di sana dan juga dengan Ramon Tangke. Tetapi yang menjadi sorotan sekarang adalah sosok kedatangan dari Layvin Kurzawa. Ya media Prancis juga sudah ramai memberitakan bahwa ini ada klub Indonesia. Ya, bahkan sudah terang-terangan Persib akan mengambil dia, terjadi pembicaraan dan juga itu dia akan cepat beradaptasi karena ada pemain Prancis juga yang diambil dari Ovi Krete di Yunani, yaitu siapa lagi kalau bukan Andrew Jung. Dan dia menjadi jembatan juga untuk cepat beradaptasi dengan Persib Bandung karena Andrew Jung adalah orang Prancis. Jadi kita tunggu saja jika ini benar dengan Persib bisa mendapatkan seorang Layvin Kurzawa. Ya, sementara Persija Jakarta itu sedang juga coba untuk bernego dengan pemain muda kita. Ya, kapten di U23 kemarin di SEA Games. Ya, siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner, karena Ivar Jenner akan mungkin tidak memiliki jam yang oke, dia akan lebih memilih untuk keluar. Dan memang banyak juga yang mengatakan bahwa sayang dia harus berkompetisi di Eropa, tapi dia memilih untuk datang ke Persija. Jika juga ini benar bahwa Persija akan mendapatkan dia dan dia akan bermain, itu beramai. Karena Persija kan sekarang lebih mengandalkan Souza di tengah, Fabio, kalau Nego yang ada di tengah, tapi kehadiran juga Ivar akan membuat ya Persija lebih kuat. Ya, baru bagi pelatih Mauricio Sousa ini akan lebih dalam, lebih tebal. Ya,
lini tengah bagi Persija, karena Persija sedang bersaing juga bersama dengan Persib Bandung, dengan Borneo, dengan Malut untuk bisa meraih gelar juara setelah menyelesaikan paruh musim pertama, masuk di paruh musim kedua. Sekarang peluang semua ada. Ya, Persib memang masih memimpin di atas, tapi kan tipis dengan Borneo ada di bawah. Ya, kemudian juga dengan Persija dan ada Malut. Jadi ini rame ya perebutan gelar. Tidak boleh ada saling yang terjegal, akan berubah di klasemen. Makanya keempat klub ini terus bisa membenah, ya, benahi dengan skuadnya, menambah untuk kedalaman skuad lebih bagus. Persib, Borneo, Malut juga ada Cardoso yang menuju ke sana, apalagi dengan Persija, ya, karena Persija memang sangat berambisi untuk bisa menjadi juara. Mereka bisa menambah beberapa amunisi, ya, walaupun Gustavo Franca itu pergi, tapi tetap mereka menjadi satu kekuatan yang harus diantisipasi, ya, dilihat oleh lawan-lawan termasuk dengan Persib dan Borneo, ya. Dan semoga pemain-pemain top bagus bisa menambah bahwa liga kita, Liga Super kita akan lebih dikenal, ya, untuk bisa keluar di kawasan Asia bahkan sampai Eropa kalau banyak pemain-pemain bagus yang berlabuh di klub-klub Liga Super kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.